Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang persiapan pertolongan pada kala 2. Yang pertama yaitu persiapan alat. Alat-alatnya yaitu troli dan alas. Yang kedua, bak instrumen yang berisi 2 pasang handscoon steril, 1 buah koher, gunting episiotomi, 2 buah pinset anatomi, 2 buah klem, 1 gunting tali pusat, 4 pengikat tali pusat, kasa steril dan deper secukupnya, bola karet pengisap lendir atau dili. Selanjutnya yaitu alat steril yang berada di luar bak instrumen. Yang pertama yaitu 6 buah duk steril, yang kedua 2 buah kom kecil yang berisi kapas dengan larutan DTT dan betadin. Kemudian peralatan non-steril, yaitu tensimeter, stetoskop linek, bengkok, tempat sampah kering dan basah, 2 buah baskom, cairan desinfektan atau DTT, cairan klorin 0,5%, underpad atau pengalas bokong, bola karet penghisap lendir, dan benang tali pusat. Yang kedua yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien yang pertama yaitu pemilihan metode persalinan. Dalam hal ini penting adanya komunikasi antara dokter atau bidan dengan pasangan suami istri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Pertimbangkan juga risiko dan efek yang akan terjadi setelahnya, misalnya dengan melahirkan normal, operasi sesar maupun waterbirth. Yang kedua yaitu tempat melahirkan. Tempat melahirkan hendaknya disesuaikan dengan jarak tempuh dari rumah untuk memperkirakan waktu untuk sampai ke rumah sakit atau BPS. Perhatikan kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu sehingga mempersiapkan jalur alternatif untuk sampai ke rumah sakit atau BPS tersebut. Yang ketiga yaitu tenaga medis penolong persalinan. Dokter kandungan atau bidan yang sekiranya akan menangani proses persalinan sebaiknya ditentukan dari jauh-jauh hari. Ada baiknya menciptakan kesinambungan antara tenaga medis yang memantau kehamilan ibu dari awal sehingga tahu betul perkembangan ibu dan janin. Yang keempat yaitu persiapan mental ibu. Menghindari kepanikan dan ketakutan, menyiapkan diri dan mengingat bahwa setelah semua ini ia akan mendapatkan buah hati yang ia dambakan. Dengan bersikap tenang, ibu dapat melalui persalinan dengan baik dan lebih siap. Dukungan dari orang-orang terdekat, perhatian dan kasih sayang tentu akan memberikan semangat bagi ibu yang akan melahirkan. Persiapan kebutuhan yang dibawa ibu selama persalinan yaitu sikat gigi untuk ibu hamil serta pasta gigi, makan dan minum untuk ibu, sarung bersih, celana dalam bersih, handuk, pembalut, kaos kaki, baju, sabun, bra untuk menyusui, dan barang pribadi lainnya. Persiapan untuk bayi setelah lahir yaitu popok, handuk bersih, kantong plastik atau pot tanah liat untuk ari-ari atau plasenta, baju atau setelan, topi dan selimut bayi. Selanjutnya ada persiapan pasien. Asuhan persalinan normal yang disiapkan oleh wanita hamil adalah pikiran dan mental yang positif, yaitu berkeyakinan bahwa melahirkan adalah suatu proses yang normal dari seorang wanita. Wanita hamil yang siap melahirkan juga memerlukan asupan makanan dan cairan yang cukup. Selain itu, yang terpenting bagi wanita yang ingin menjalani asuhan persalinan normal adalah mendapat dukungan emosional dari suami dan keluarga. Pada saat tanda persalinan telah muncul, maka pasien dipersiapkan pada posisi nyaman di tempat tidur di dalam ruang persalinannya. Pemeriksaan penunjang. Secara umum, pemeriksaan penunjang pada proses persalinan tidak dibutuhkan. Penunjang yang paling sering digunakan adalah kartograf, yaitu diagram yang berisi kondisi ibu dan janin yang dapat digunakan untuk memonitor kemajuan persalinan. Kartograf merupakan alat diagnostik yang dilakukan oleh WHO untuk membantu atau memantau kemajuan persalinan, terutama pada fasilitas kesehatan yang terbatas. Pada kartograf, terdapat beberapa bagian yang perlu diisi terkait kondisi ibu dan janin seperti pertama yaitu identitas ibu.
Yang kedua, jumlah kehamilan, persalinan, dan aborsi. Yang ketiga, dilatasi serviks. Yang keempat, penurunan kepala. Yang kelima, kondisi ketuban. Yang keenam, tanda vital ibu. Yang ketujuh, penggunaan obat-obatan. Dan yang kedelapan, kondisi urin ibu. Partograf mulai digunakan saat ibu memasuki fase aktif, sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai partus lama pada fase laten. Jika kondisi persalinan tidak mengalami kemajuan dan memotong garis bertindak, maka intervensi harus segera dilakukan bergantung dari penyebab yang ditemukan.